Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Apa kabar kalian saat pagi hari ini? Teacher berharap semua kalian dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita memulai pembelajaran, mari semua anak teacher berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian mengerti dan juga kalian dapat pahami. Baik, setelah berdoa, ayo belajar bersama dengan Teacher Penny saat pagi hari ini di kelas 1A. Mari siapkan bukumu, buku kegiatanku, tema 1C. Pelajaran kita hari ini yaitu tematik kelas 1, tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran 1 dan 2. Nah, mari siapkan bukumu. Sekarang kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran kita saat pagi hari ini, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia, siswa mampu menyebutkan kata yang berkaitan dengan siang hari. Yang kedua, PPKN, yaitu siswa dapat menyebutkan kebiasaan baik saat siang hari. Nah, ayo kita bahas satu persatu pembelajaran kita. Perhatikan baik-baik, ayo mengamati. Nina pulang sekolah pada siang hari. Ia dijemput oleh ibunya. Bersama siapakah kamu pulang sekolah? Nah, seperti si Nina, dia pulang sekolah dijemput ibunya. Nah, kalau kamu, siapakah temanmu kalau pulang sekolah? Nah, mungkin beberapa kali anak-anak teacher mungkin dijemput oleh ayah, dijemput oleh mama ya. Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Nah, setelah kamu sampai di rumah, apa saja yang kamu lakukan? Nah, ini yang perlu kita bahas hari ini. Dan tentunya kita akan pertama harus mengetahui apa saja kosakata tentang kegiatan siang hari. Ada 3 topik ya. Perhatikan baik-baik, banyak kata tentang kegiatan pada siang hari. Kemudian, apa ciri-ciri siang hari? Yang ketiga, apa saja kegiatanmu siang hari? Nah, ini yang harus penting, harus kalian ketahui tentang hal-hal yang terjadi siang hari ya. Seperti saat ini kita sedang berada di siang hari. Perhatikan ya. Nah, ayo lihat dulu gambar ini. Anak ini sedang ngapain? Nah, kalau pagi hari kita berangkat ke sekolah. Nah, kalau siang hari kalian ngapain? Nah, kalau siang hari tentunya pulang sekolah seperti yang terdapat pada gambar ini. Ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu kata atau ejaan kata yang berkaitan dengan siang hari. Perhatikan baik-baik. Ini. Pulang. Ya, kalau dieja dia menjadi pu dan lang. Kalau dibaca pulang. Ejaan selanjutnya sekolah. Kalau dieja dia sekolah. Berarti dia ada 3 ejaan. Kalau pulang tadi ada 2 ejaan. 2 ejaan ya. Selanjutnya mengganti baju. Kalau kita eja dia mengganti. Ada 3 mengganti. Sekarang baju. Baju. Nah, begitu cara mengejakannya. Selanjutnya, mencuci tangan. Kita eja ya. Men. Harus jelas. Men, seperti anak-anak teacher. Kalau kalian mengeja huruf dengan benar, maka kalian bisa mengerti huruf apa yang mengikutinya. Ya. Mencuci tangan. Harus jelas. Jadi ketika kalian baca dengan jelas kosakatanya, maka kalian akan tahu untuk menuliskannya. Tetapi kalau kalian seperti itu, yang keluar adalah me. Tetapi kalau men berarti m, e dan n ya. Perhatikan baik-baik. Ini ketika kalian membaca dengan benar, maka menuliskannya juga kalian akan benar ya. Sembari kalian perhatikan ejaan, kalian juga perhatikan nanti cara menulisnya.
Nah, sekarang kita lihat kata selanjutnya. Menyimpan sepatu. Kalau dieja, menyim. Nyim, bukan menyin. Ya, menyimpan sepatu. Begitu cara mengejanya. Selanjutnya, makan siang. Kalau kita eja, makan siang. Nah, harus jelas ya. Kata yang awalan dan akhirnya makan. Kan, bukan maka. Nanti kamu jadi salah pengertian. Nah, ini perlu kalian pahami ya anak teacher. Ketika kalian tahu mengeja, teacher jelaskan sekali lagi, ketika kalian tahu atau jelas mengucapkan huruf ketika membaca, maka kalian akan mengerti cara menuliskannya. Jadi, bacalah kata dengan benar ya, sesuai dengan huruf yang menuliskannya. Selanjutnya, ini kata yang teacher jelaskan ini adalah kata yang berkaitan dengan siang hari. Selanjutnya, kalian perhatikan, berikan nama kegiatan dan urutkan kegiatan pada halaman 29. Di situ, di buku halaman 29, ada kegiatan Nina yang dilakukannya setelah pulang sekolah. Nah, kerjakan kalian di bukunya, tuliskan nama kegiatan itu, kemudian kamu urutkan. Urutan yang pertama setelah sampai di rumah apa saja. Jadi buat angkanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4. Di situ ada 4 gambar ya. Kamu tuliskan nama kegiatannya, kemudian angkanya sesuai dengan urutannya, supaya kamu tahu apa saja kata yang berkaitan dengan siang hari. Nah, kata yang berkaitan dengan siang hari terdapat di halaman 28. Nah, kalau tugasnya di halaman 29. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam menyusun huruf. Di sini teacher sudah siapkan huruf yang acak. Ini sudah seperti pembelajaran mungkin di tema 1 juga sudah ada pelajaran kita tentang menyusun huruf. Namun, teacher akan kembali menjelaskan ke kalian menyusun huruf. Ini ada 5 huruf. Nah, kita susun hurufnya menjadi kata yang benar. Ya, perhatikan baik-baik. Kita dapat menyusun huruf menjadi kata yang benar. Ayo perhatikan. Ada 5 huruf. A, N, P, A, dan S. Nah, sekarang kita susun. Kalau disusun dia menjadi panas. Nah, panas. Semua huruf yang ada itu harus disusun. Jangan ditambah hurufnya. Harus 5 huruf itu disusun menjadi kata yang benar. Ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ini ada dua kata yang teacher buat. M, K, A, N, A. Kemudian S, A, I, N, G. Nah, ini kata yang acak ini kita susun menjadi kata yang benar. Menjadi apa? Makan siang. Nah, kata yang benarnya menjadi makan siang. Selanjutnya, contoh ketiga, menyusun huruf, perhatikan. C, I, C, U. Dengan T, N, G, A, N, dan A. Nah, kalau disusun hurufnya menjadi kata apa? Perhatikan baik-baik. C, I, C, U menjadi apa? Cuci. Nah, T, N, G, A, N, A menjadi tangan. Kalau digabungkan semuanya menjadi cuci tangan. Nah,
Ini menyusun huruf dengan benar. Kalian bisa lihat ini di halaman 34 ya. Pindahkan ini ke bukumu sembari kalian belajar untuk menyusun huruf ya. Selanjutnya kalau kalian sudah membaca ini dengan benar, maka lihatlah buku halaman 34. Nah, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri siang hari. Ya, setelah kita baca urutan-urutan huruf, nah kita harus tahu juga apa yang terjadi di siang hari. Ciri-ciri siang hari, ya. Kalau ciri-ciri pagi hari itu, teacher kembali lagi ke pelajaran subtema 1. Ciri-ciri pagi hari, matahari terbit. Di sebelah mana anak teacher? Di sebelah timur. Nah, di pagi hari juga ayam berkokok. Dan juga di pagi hari udaranya tidak terlalu panas, masih sejuk. Dan juga kita akan bangun pagi di sana. Nah, sekarang itu ciri-ciri pagi hari. Nah, sekarang apa ciri-ciri siang hari? Perhatikan, lihat dulu gambar ini. Nah, ini gambar anak-anak yang sedang pulang sekolah. Wah, dia mengelap kepalanya seperti ini. Dia kenapa? Dia kepanasan anak teacher, ya. Dia berkeringat karena apa? Mataharinya bersinar terik. Panas sekali. Nah, di sini kita akan cari ciri-ciri siang hari. Tentu akan kelihatan dari gambar ini. Yang pertama, untuk memahami yang terjadi pada siang hari, kita harus ciri-cirinya. Lihat ciri-ciri yang pertama, matahari bersinar terik. Nah, seperti gambar ini. Mataharinya sangat cerah. Nah, ketika matahari cerah, tentunya akan terasa panas. Wah, panas sekali gitu ya kan. Nah, ketika matahari terik, panas akan terasa, cuaca udara akan terasa panas. Jadi kalian akan panas sekali. Apalagi kalian pulang sekolah jalan kaki seperti gambar ini, pasti akan langit cerah sekali. Kemudian kalian akan kepanasan. Itu ciri-ciri, dan tubuh kalian akan berkeringat. Nah, seperti gambar ini ya. Matahari cerah, udaranya panas, langitnya cerah, ada awan, kemudian udara panas. Sehingga ketika kalian kepanasan, kalian berkeringat. Itu yang terjadi pada siang hari. Nah, ketika kalian terasa panas pada siang hari, terasa panas, terik matahari, kita harus melindungi tubuh kita, nak. Karena panas pada siang hari tidak bagus untuk kesehatan kalau kita terlalu lama di bawah terik matahari. Ya, kepala kalian akan pusing. Maka kalian harus melindungi tubuh kalian. Dengan bagaimana? Kalau kalian berjalan di tengah terik matahari, kalian harus lindungi dengan payung. Kemudian boleh pakai jaket. Memang panas sih pakai jaket, tapi kulit kalian tidak terbakar. Kemudian boleh juga memakai sunblock atau krim kulit supaya kulit kalian tidak terbakar dari panas matahari. Yang keempat, kalian juga boleh melindungi dengan topi. Ya, apalagi seperti anak ini udah kepanasan, dia tidak ada pakai topi anak teacher. Sehingga supaya kepanasan juga kalian harus pakai topi. Ya. Jangan lupa, jangan terlalu lama di bawah terik matahari. Karena teacher kasih tahu tadi, panas pada siang hari tidak bagus untuk tubuhmu. Harus terik matahari atau sinar matahari pagi hari yang bagus ke tulangmu. Ya, makanya disuruh berjemur pada pagi hari, bukan siang hari. Nah, anak-anak teacher perlu sampaikan, pada siang hari banyak kegunaannya. Selain ada beberapa hal tidak baik ke kulit, tetapi banyak hal yang kita terima saat matahari. Ya, apa saja itu? Kamu bisa menjemur pakaian, kamu bisa menjemur barang-barang. Itu yang cocoknya untuk siang hari, bukan menjemur badan kalian. Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik.
Kalau kalian sudah pulang sekolah seperti gambar yang tadi, apa kebiasaan baik kalian pada siang hari setelah pulang ke rumah? Ya, ini kebiasaan baik pada siang hari setelah pulang ke rumah, setelah pulang sekolah. Nah, ini termasuk aturan. Ya, setiap rumah punya aturan masing-masing. Nah, jadi pada siang hari kita harus melakukan kebiasaan baik. Nah, kita juga harus menaati aturan-aturannya. Mungkin juga orang tuamu sudah sampaikan ini. Nah, teacher juga sampaikan pada kalian apa yang harus kalian lakukan setelah sampai di rumah. Nah, apa itu kebiasaan baik pada siang hari? Yang pertama, perhatikan gambar ini. Ini tentunya kalian sudah tahu. Menyimpan tas dengan rapi, ya. Kalau misalnya tas kalian biasanya letakkan di meja belajar, letakkanlah di situ. Kalau misalnya kalian disuruh mama letakkannya di kamar atau diletakkan di tempat yang sudah ditentukan, letakkanlah di situ. Ya, jangan serahkan tasmu begitu saja. Itu kamu tidak mentaati aturan. Yang kedua adalah mengganti seragam pakaianmu itu. Seragammu itu dengan pakaian rumah, ya. Jangan terus-terus kau pakai, udah pulang sekolah masih aja kau pakai baju seragammu, nanti apalagi dipakai untuk besok. Meskipun kalau di sekolah kita kalian untuk saat ini belum memakai seragam, tetapi setelah pulang sekolah juga tentunya pakaian dari sekolah itu harus diganti, ya. Karena apa juga tidak baik, apalagi saat sekarang ini kan pulang dari luar kita harus ganti baju, ya. Yang ketiga, kebiasaan baik adalah mencuci tangan sebelum makan siang. Ini hal benar. Selanjutnya, melepas sepatu setelah sampai di rumah. Nah, ini mungkin teacher acak-acak, ya. Ini teacher acak-acak. Nah, ini sudah teacher sampaikan tadi apa kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Setelah sampai di rumah, apa-apa saja. Tentunya setelah mencuci tangan kalian akan makan siang. Sebelum makan siang harus berdoa. Masih banyak lagi aturan-aturan yang terjadi pada siang hari, atau aturan atau kebiasaan baik yang kalian lakukan di siang hari yang belum teacher tuliskan di sini. Ada lagi mengetuk pintu setelah sampai di rumah, mengucapkan salam, kemudian merapikan piring setelah selesai makan siang. Kemudian masih banyak lagi, ya. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bagus kalian lakukan di rumah. Ketika kalian melakukannya, kalian juga membantu orang tua, ya. Membantu orang tua tidak susah lagi. Ketika kalian susun sepatu dengan benar, maka orang tuamu terbantu, tidak berserak sepatu kalian, ya. Ini harap diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang perhatikan ini di halaman 30, ya. Halaman 30 di situ adalah kegiatan yang baik pada siang hari, dan ada juga di situ kebiasaan yang tidak baik. Itu jangan ditiru, ya, anak teacher. Selanjutnya kita setelah selesai memperhatikan video ini, kalian kerjakan tugasnya. Ayo berlatih. Kerjakanlah halaman 32 dan halaman 35. Nah, seperti yang teacher sampaikan tadi, ini untuk pembelajaran 1 dan 2. Jadi perhatikan baik-baik apa yang menjadi tugasmu hari ini. Dan juga jangan lupa setelah belajar kalian harus bagaimana? Harus berdoa, ya. Supaya teacher selalu mengingatkan supaya apa? Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Salam sehat.